Shalom, selamat malam. Di saatnya kita akan memulaikan ibadah NGT pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya persilakan untuk saat teduh sejenak. Ya Bapa Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Engkau masih boleh memperkenankan kami untuk boleh mencari Engkau, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami agar kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Sama-sama kita katakan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Di saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita RGT. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, betapa kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu ini untuk dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik. Buka telinga, buka hati kami untuk dapat mendengar dan menanamkan firman Tuhan di dalam hati kami, Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, satu tema yang menarik jika kita pada saat ini membahas suatu tema besar itu bersyukur, dan di dalamnya kita akan fokus, kita bersyukur karena kasih setia Allah. Mari bersama-sama kita buka di dalam Mazmur nomor 107. Mazmur nomor 107, kita tidak akan membaca seluruhnya, kita akan membaca ayat 1-3, dan saya akan membacakan bagi kita semua, dan jemaat silakan untuk menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. 3 ayat pertama yang kita baca, itu sebagai pembukaan di dalam Mazmur 107 ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau mendalami Mazmur 107, ini adalah Mazmur dalam golongan Mazmur puji-pujian. Di mana golongan puji-pujian itu adalah Mazmur golongan yang di dalamnya menyampaikan banyak rasa sukacita, banyak hal ungkapan syukur di dalamnya, dan terlebih lagi dalamnya ada puji-pujian yang kita bisa lihat terhadap pada Tuhan. Bapak Ibu, memulai dalam Mazmur 107, Mazmur 107 ini sebagai permulaan di dalam jilid kelima di dalam kitab Mazmur. Jilid ini itu disusun oleh LXX. Kalau disebut dalam bahasa kita sehari-hari, itu adalah Septuaginta. Bapak Ibu, Septuaginta itu adalah perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, kalau kita tahu biasa kita perjanjian lama itu lebih ke arah Ibrani, untuk penyusunan yang dilakukan oleh LXX atau Septuaginta, perjanjian lama itu disusun berdasarkan dari bahasa Yunani. Sehingga penggolongannya ini itu didasarkan dari LXX dan Alkitab kita ambil dari bagian itu. Dan setiap golongan, baik dalam golongan 1 sampai golongan 5, di dalam kitab Mazmur, itu memiliki tujuan masing-masing dalam hal penyampaiannya. Nah, di dalam golongan kelima ini, itu menyebutkan ada tujuan liturgis di dalamnya. Tujuan dalam segi peribadatan. Di dalam tujuan liturgis ini, orang-orang yang membaca Mazmur di dalam golongan 5 itu diajak untuk menimbulkan rasa ibadah yang mendalam. Diajak untuk bisa merasakan betapa luar biasanya karya Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Maka di dalam Mazmur 107 sebagai permulaan ini, kita akan belajar bahwa ini merupakan salah satu Mazmur ungkapan syukur oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Salah satunya kita bisa lihat di dalam di kitab Esra 3 ayat 11, Yeremia 3 ayat 11, bagaimana dikatakan di situ, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Suatu kalimat yang tidak, bukan kalimat yang kita jarang dengarkan. Bahkan beberapa lagu pujian kita sering menyanyikan lagu ini, kalimat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Alkitab tertulis banyak hal-hal yang tentang seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan karena
Dia baik. Di dalam Mazmur 107, itu tidak diketahui penulisnya siapa. Tapi yang saya percaya bahwa penulisnya ini itu merasakan banyak pengalaman bersama Tuhan. Sehingga satu hal yang membuat saya yakin ketika saya membaca dan merenungkan Mazmur 107 ini, bahwa pengalaman penulis itu luar biasa yang bisa dibagikan di dalam Mazmur ini, Bapak Ibu. Nah, ada 4 alasan mengapa penulis itu mau mengucap syukur akan hal ini. Di dalam Mazmur 107 ada 4 alasan yang membuat pemazmur itu betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan pertama adalah karena lapar dan dahaga. Di dalam ayat 4-9 ada satu permasalahan yang disebutkan di situ. Dikatakan ada seorang yang lapar dan haus dan dia berada di dalam padang belantara. Kita tahu padang belantara bukanlah tempat yang baik untuk bisa menemukan sesuatu yang untuk bisa dimakan dan diminum, karena sifatnya kering. Nah, disitulah dikatakan bahwa aku berseru kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan di situ dikatakan, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka itu. Bapak Ibu, menariknya, setiap alasan yang pemazmur berikan di sini, itu ada sifat, ada masalahnya, dan juga ada jalan keluarnya. Ketika orang-orang itu mau berseru kepada Tuhan, di dalam permasalahannya, dia memperoleh jalan keluar. Jalan keluar yang dia dapatkan ketika dia merasakan lapar dan haus, itu adalah ketika Tuhan menuntun keluar dari masalah itu dan memuaskan jiwa dahaganya dan laparnya dengan kebaikan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya masalah lapar dan haus itu bukanlah masalah sepele dalam kehidupan manusia. Dalam hal kita lapar, haus, penting untuk kita memenuhinya dengan makanan dan minuman. Agar tubuh kita ini dapat tetap terus hidup, dapat melaksanakan segala aktivitas dengan baik. Demikian dalam hal secara rohani pun, saya rasa ini adalah hal yang penting Bapak Ibu. Lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, itu merupakan sesuatu hal yang penting. Kalau dalam segi tubuh aja memerlukan makanan dan minuman, dari segi rohani juga kita memerlukan makanan dan minuman rohani, Bapak Ibu. Maka itu penting bagi kita untuk bisa terus mengenal Tuhan lebih baik. Hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan aku ingin mengenal Engkau. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluarnya, Bapak Ibu. Itu sudah jelas dan itu yang diungkapkan pemazmur. Tuhan, aku haus dan lapar akan Engkau. Tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku. Dan disitulah Tuhan pasti dengan murah hati memberikannya kepada kita, Bapak Ibu. Dia menuntun dan Ia akan memuaskan jiwa kita. Mengenyangkan kita, memuaskan kita dari dahaga. Dengan segala kebaikan Tuhan yang begitu melimpah. Itulah alasan pertama kenapa Mazmur betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Alasan kedua adalah karena terlepasnya dari perhambaan. Di dalam ayat yang 10-16, di situ dikatakan ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Bapak Ibu, permasalahan yang dihadapi kedua adalah ketika orang itu terkurung di dalam sesaraan, di dalam besi yang gelap dan kelam. Penjara pada zaman dahulu bukan seperti penjara zaman sekarang, Bapak Ibu. Penjara zaman dahulu itu di bawah tanah. Dan betul-betul dalam kondisi yang betul-betul gelap, hanya lampu obor jika itu mungkin ada dinyalakan di dalam penjara, itu ada sedikit penerangan.
Orang-orang yang terpenjara betul-betul merasakan mental yang tertekan. Gelapnya penjara, dan merasakan banyak penyiksaan dalam kurungan di dalam penjara itu bukanlah suatu hal yang enak, Bapak Ibu. Maka pada saat itulah ketika orang-orang itu berseru kembali kepada Tuhan, ia mengetahui bahwa ia salah dan ia berseru kepada Tuhan. Di situ dikatakan ada jalan keluar yang diberikan kepadanya. Tuhan memutuskan belenggu yang mengikat tangan kakinya, dan Tuhan memecahkan pintu tembaga, menghancurkan palang pintu besi penjara itu sendiri. Bapak Ibu, kalau mungkin di bagian ini tidak menggambarkan secara realitas kita masuk penjara, tetapi ada bagian lain yang penting untuk kita ketahui. Secara rohani, kita ini dipenjara oleh keberadaan dosa, Bapak Ibu. Kita dipenjara oleh keberadaan dosa. Karena ketidaktaatan kita kepada yang maha tinggi, ketidaktaatan kepada Tuhan kita mendapat hukuman. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih luar biasa untuk bisa menyelamatkan dan mengeluarkan kita dari belenggu ini, maka disitulah saatnya kita meresponinya dengan berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku mau terlepas dari belenggu dosa ini. Tuhan, aku mau terlepas dari kesengsaraan ini. Aku tidak tahan hidup dalam kegelapan. Disitulah tangan Tuhan terulur buat kita. Tuhan akan melepaskan belenggu yang ada. Tuhan akan membuka penjara itu, memanggil kita kembali keluar, hidup bersama Dia. Bukankah itu yang terjadi ketika kita betul-betul ingin percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu? Ketika kita mau mengundang Tuhan dalam hidup kita, ada sukacita yang luar biasa, yang dulu harusnya kita tuh terkurung oleh sesuatu yang betul-betul membuat kita tidak nyaman. Tetapi ketika Tuhan tarik keluar, kita mau percaya kepada Tuhan dan Tuhan membawa kita bersama hidupnya. Adalah suatu sukacita ketika kita bisa keluar dari penjara. Saya rasa itu juga hal yang dialami oleh orang-orang narapidana. Ketika masa mereka bisa keluar kembali dalam penjara. Bukankah itu merasakan suatu sukacita yang luar biasa? Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Penting untuk kita bisa berseru kepada Tuhan, melepaskan kita dari segala belenggu dosa. Sehingga tangan Tuhan menarik kita, menggandeng kita, bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan, bisa melihat indahnya kehidupan dunia ini. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Itu alasan kedua. Alasan ketiga kenapa pemazmur bersyukur. Ia telah selamat dari sakit parah dan yang nyaris meninggal. Di dalam ayat 17-22 dikatakan di situ, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bapak Ibu, permasalahan yang disebutkan di bagian ini adalah orang-orang yang terkena sakit parah itu diakibatkan oleh dosa dan kesalahan mereka. Satu titik temu yang menarik di sini adalah ketika mereka hampir meninggal, bertemu dan berada di depan pintu maut. Disitulah mereka berseru kepada Tuhan. Dan kembali lagi, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagian ini menyebutkan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan mereka terlebih dahulu. Kemudian Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya, mengingatkan kembali, memberikan kekuatan. Tuhan menyembuhkan dan Tuhan meluputkan mereka dari kematian yang ada. Bapak Ibu, saya percaya di antara kita pasti pernah mengalami suatu penyakit yang mungkin hampir membuat kita kehilangan nyawa. Kalaupun tidak seperti itu, saya percaya di antara kita pasti dalam hidup kita pasti merasakan penyakit.
Kalau kita mengalami penyakit, yang kita satu harapkan adalah kesembuhan. Yang kita pasti harapkan adalah kita bisa pulih kembali. Itu yang diharapkan juga di dalam pemazmur ini. Ketika ia tahu dia mengalami kesakitan yang keras karena keberadaan keberdosaan serta kehidupannya yang kesalahan yang dalam kehidupannya itu, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, aku mau pulih. Disitulah tangan Tuhan kembali melawat orang-orang ini. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan menyelamatkan dari kecemasan dulu. Orang sakit pasti memiliki banyak kekhawatiran. Cemas akan hal ini, khawatir akan hal ini. Tuhan berikan penghiburan melalui firman-Nya. Melalui firman Tuhanlah kita kembali dikuatkan. Kita yang sakit kembali pelan-pelan diberi penghiburan. Dan ketika pada saat itu tiba, Tuhan pelan-pelan menyembuhkan kita. Melihat segala proses kemana. Dan itu yang membuat kita akhirnya luput dari keberadaan kematian. Dosa merupakan suatu penyakit juga Bapak Ibu. Dan itu sangat serius di hadapan Tuhan. Maka disitulah momen yang terbaik ketika Tuhan mau datang menyelamatkan kita. Tuhan penuhi kita dengan keberadaan firman-Nya. Dan pelan-pelan Tuhan memulihkan hidup kita. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita lepas dari kematian kekal Bapak Ibu. Sakit karena dosa. Itu penting dan itu serius di hadapan Tuhan. Maka dari itu mari kita kembali berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Alasan terakhir di dalam Pemazmur 107, mengapa ia mengungkapkan alasan harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melepaskan dari bahaya badai yang ada. Dari ayat 23 sampai 32. Ayat 23 mengatakan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya lah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Bapak Ibu, permasalahan yang terjadi di bagian keempat ini adalah kapal yang dihantam badai yang memusingkan orang-orang di dalamnya. Bagi kita yang pernah berlayar atau melakukan transportasi lewat lautan, pasti kita mengerti betapa bahayanya gelombang laut itu Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah pernah merasakan hantaman ombak besar, baik besar ataupun mau kecil, betapa sebenarnya menakutkan hal itu kita lewati. Demikianlah juga dari pemazmur. Ketika ia kembali berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang baik. Tuhan membuat badai itu diam dan gelombang itu tenang. Sehingga perlayaran itu bisa kembali dengan baik. Bapak Ibu, hidup kita seperti kita berada di atas kapal. Melewati samudra raya yang luas yang bahkan kita tidak tahu ke depan apakah akan terjadi sesuatu yang besar atau tidak. Hidup ini penuh gelombang, kadang tenang, gelombang kecil, gelombang besar, dan bahkan harus lewati badai di tengah-tengahnya itu. Itulah hidup manusia. Dan disitulah satu sisi kita memerlukan campur tangan Tuhan untuk bisa mengeluarkan kita. Untuk bisa membawa kita dengan tenang dari hal itu. Disitulah pemazmur katakan mereka berseru kepada Tuhan. Dan disitulah campur tangan Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang percaya. Laut tenang, kehidupan dapat berjalan lancar, sampai tujuan juga dengan sukacita. 4 alasan yang luar biasa yang pemazmur berikan. Dalam perjalanan hidup orang percaya,
Saya harus katakan bahwa semuanya itu terjadi dalam kehidupan manusia. Ada lapar dan dahaga. Kita hidup dalam perhambaan. Kita sakit parah, mungkin ada yang bisa sampai nyaris meninggal. Ada bahaya badai liku-liku kehidupan di dalam perjalanan pelayaran kita, kehidupan kita. Dan saya percaya semuanya itu terjadi dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, satu titik temu dan satu inti utama yang pemazmur ingin ungkapkan dari hal-hal ini, yaitu mari kita memperlihatkan kesetiaan Allah melalui hidup kita yang selalu bersyukur. Ketika Tuhan membawa keluar kita dari segala permasalahan, mari kita tunjukkan, kita perlihatkan kasih setia Allah itu dengan cara bersyukur di dalamnya. Dan di bagian yang terakhir, bagaimana cara kita untuk tetap bisa bersyukur Bapak Ibu? Pemazmur juga katakan di dalam ayat yang ke-32. Demikian dia katakan, biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Meninggikan dan memujikan Tuhan, itu dalam rangkuman saya katakan bahwa itu menceritakan Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Kepada jemaat, kepada saudara seiman kita, dan kepada siapapun yang kita temui. Bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Itulah cara pemazmur memberikan ungkapan syukurnya ke hadapan Tuhan, dengan menceritakan segala kebaikan Tuhan terhadap sesamanya. Melalui pujian yang kita nyanyikan, melalui kesaksian yang kita berikan, kiranya itu menjadi suatu berkat bagi semua orang. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala ungkapan syukur kami berikan kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, dan kami selalu melihat bahwa Tuhan itu baik dan tetap setia terhadap kami. Di tengah kehidupan kami yang mungkin tidak setia di hadapan Tuhan, Tuhan tetap pegang janji untuk setia terhadap kami. Biarlah itu menjadi suatu ungkapan syukur kami kepada Tuhan, yang kami akan terus ceritakan kepada semua orang yang kami temui, bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang begitu dahsyat, yang selalu memegang hidup kami, yang selalu setia pada kami. Inilah kami Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tertanam dalam hidup kami. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari bersama Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Kami datang dengan ungkapan syukur di hadapan Tuhan, berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Melalui kebenaran firman Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Melalui perjalanan hidup kami bersama Tuhan, kiranya itu menjadi cerita indah yang bisa kami bagikan kepada sesama kami, dan hidup kami memuliakan Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami berdoa bahwa kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan terhadap dosa. Kami tahu bahwa kami lemah, kami tidak sanggup, tapi kami membutuhkan tangan Tuhan untuk dapat mengubah kehidupan kami tidak berbuat dosa. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, dosa-dosa yang telah melukakan hati Tuhan maupun terhadap sesama kami. Dan kiranya kami tetap terus diingatkan untuk tetap selalu hidup menurut jalan yang Tuhan inginkan saja. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKKA Jemaat Palu. Memohon berkat yang selalu melimpah bagi gereja kami. Engkau memberkati gereja ini. Dalam perjalanan sampai pada sekarang ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam gereja kami. Mohon Tuhan untuk tetap terus memimpin dan menuntun perjalanan gereja kami. Menuntun kami para jemaat Tuhan untuk dapat bisa bertumbuh bersama, melaksanakan segala apa yang Tuhan inginkan, mengembangkan pelayanan Tuhan
berkumpul sebagai jemaat yang memiliki saudara satu dengan yang lain. Berkati gereja kami Tuhan, berkati kami juga. Kami juga berdoa bagi sekolah Sion. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan tuntunan tangan. Tuhan berkati sekolah Sion ini. Tuhan berkati para guru-guru yang sudah memberikan diri untuk dapat mau mengajar anak-anak. Tuhan memberkati juga anak-anak yang sudah mendaftarkan diri untuk bisa bersekolah. Kiranya melalui sekolah Sion ada pertumbuhan iman yang baik, ada pengenalan akan Tuhan yang baik di dalamnya, sehingga sekolah Sion ini dapat menjadi berkat, perpanjangan tangan Tuhan untuk pelebaran pekerjaan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Dan kami terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Di tengah segala konflik yang ada, permasalahan yang ada, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Memohon penyertaan Tuhan untuk tetap terus memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat bertumbuh dengan baik. Kau berkati para pemimpin kami. Kau memberkati para masyarakat yang ada, sehingga kami dapat bersatu hati membangun bangsa kami, memajukan bangsa kami untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang mendengar seluruhnya, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rancangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sama-sama kita angkat pujian segala puji syukur. Sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan dan kita juga menutup ibadah kita. Kami datang di hadirat Tuhan, membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai persembahan kami, para majelis dapat mengelola dengan baik, sehingga persembahan kami dapat berguna bagi perkembangan pekerjaan tangan Tuhan di gereja ini. Dan kami telah mengakhiri ibadah kami Tuhan, memohon berkat daripada Tuhan untuk menyertai kehidupan kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai studi kami, dan apapun yang kami lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.